Horas, selamat pagi, Amang, Inang, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik, renungan harian buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara, Allah melalui Musa mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Umat Israel akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bahkan lebih dari itu, umat Israel menjadi umat pilihan dan Allah menjadi Allah Israel. Perjanjian ini terjadi antara dua pihak, yaitu Allah dan Israel. Perjanjian ini mengikat. Perjanjian ini sebenarnya berawal dari masa Abraham. Ketika di masa tua Abraham mengeluh tidak memiliki keturunan, lalu Allah berjanji akan memberi Abraham keturunan, dan keturunan Abraham kelak akan sebanyak bintang-bintang di langit. Lalu sunat menjadi tanda pengikat perjanjian antara Allah dan Abraham. Israel adalah bangsa keturunan Abraham. Israel menjadi umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan, Israel diperlakukan istimewa oleh Allah. Perjanjian adalah ikatan. Pihak yang terikat pada perjanjian masing-masing memiliki hak dan kewajiban di dalam ikatan perjanjian. Israel sebagai umat yang terikat perjanjian memiliki hak beroleh berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Sebagai umat yang terikat perjanjian, bangsa Israel wajib menyembah Allah dan mengikuti hukum dan peraturan-peraturan Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah senantiasa setia pada janjinya. Justru Israel lah yang sering lupa pada janji. Israel lah yang sering ingkar pada janji. Sehingga ketika Israel menyembah dewa-dewa, patung-patung berhala, di sanalah Allah murka dan mendatangkan hukuman bagi Israel. Saudara, melalui Yesus Kristus, kita adalah umat Allah. Melalui Yesus Kristus, kita terikat pada perjanjian dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi umat pilihan yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Dalam ikatan perjanjian dibutuhkan satu hal yang sangat penting yang menjadi persyaratan, yaitu kesetiaan. Sebagai umat yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan. Allah Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Kita pun sebagai umat yang telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, haruslah kita setia pada ikatan perjanjian di dalam darah Kristus antara Allah dan kita. Sebagai umat yang telah diselamatkan, jadilah umat Kristen yang setia. Setia mengikuti Yesus Kristus, setia mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya, dan setia di dalam iman. Tetaplah beriman kepada
Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Tolonglah kami, kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami melalui Kristus Yesus yang mati di salib dan bangkit kembali. Darah Yesus Kristus yang tercurah menjadi tanda ikatan perjanjian antara kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang terindah, yang terutama, yang termulia, keselamatan dan hidup kekal Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, memberi dorongan dan semangat bagi kami di dalam menjalani hari ini, di dalam melakukan segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan kiranya firman-Mu melekat di hati kami dan senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap menjadi pengikut Kristus yang sungguh dan setia mengikut Engkau. Berkati kami semua Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini dalam melakukan segala tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, kiranya Tuhan lawat mereka, beri kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Yang berduka cita Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan senantiasa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.